Ini dia masuk dalam asas DOD itu. Jadi kesaksian suaminya Mirna ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Sehingga dia tidak ada bukti. Saya mengatakan bahwa tidak ada bukti mengenai motif. Apakah benar orang membunuh teman dekatnya tanpa ada rasa dendam? Iya, betul. Dari seluruh persidangan yang saya ikuti, mulai dari proses tuntutan sampai pada vonis, dan sampai hari ini tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa dari mana datangnya racun itu. Ketika dia meninggal tidak ada racun, dan kemudian 3 hari setelah meninggal ada racun di dalamnya. Siapa yang bawa kira-kira? Kalau memang dia mati karena cyanida, saya pastikan bukan Jessica yang membawa racun itu. Saya pastikan ya, menurut pikiran saya, Jessica itu tidak bersalah. Dan saya bisa buktikan. Bisa buktikan? Bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk buktikan dan tidak didengar. Bisa buktikan. Dalam bentuk? Dengan segala alat bukti hukum. Dan tidak diperbolehkan? Ada yang tidak diperbolehkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Perlu diketahui, tidak ada satupun ahli keterangan ahli yang kami sampaikan, 3 dari luar negeri, ada berapa dari dalam negeri, satu pun tidak dipertimbangkan di dalam putusan hakimnya. Semua saksi ini, 3-tiganya ini menyatakan Jessica cyanida itu tidak terbukti ada di dalam tubuh Mirna. Tidak terbukti? Iya. Yang dipersoalkan selama ini adalah hanya soal ada cyanida di dalam gelas. Tetapi cyanida di dalam tubuh korban tidak pernah terbukti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Tajudin Rahman Law Firm Channel. Yang dimana pada hari ini tuh kita mau mengupas satu kasus yang pernah viral pada masanya, yaitu pada tahun Februari 2016, yang dimana pada saat itu sebenarnya saya masih menjadi mahasiswa hukum, yang kemudian saya menjadi penegak hukum, yang dimana saya sangat tertarik untuk membahas podcast permasalahan ini di podcast Tajudin Rahman Law Firm bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Tajudin Rahman SHMH. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak, ini sebelumnya kami mau membahas beberapa permasalahan sih sebenarnya, yang dimana kita bisa melihat bahwa kita hendak menelusuri kembali perjalanan Jessica Wongso, yang dimana telah divonis oleh hakim selama 20 tahun atas dugaan pembunuhan berencana yang berkaitan dengan racun cyanida. Nah, di mana kan baru saja di tahun ini kita sudah mendapatkan informasi dan berita yang sangat menggemparkan publik, yaitu di mana Jessica Kumalo Wongso telah bebas setelah menempuh menjalani 8,5 tahun, dan setelah menjalani remisi selama 58 bulan 30 hari. Nah, jadi kita juga baru ketahui nih Pak minggu lalu bahwa Jessica Kumalo Wongso telah menyatakan peninjauan kembali. Nah, menurut Bapak nih, apa dasar Bapak atau Bapak, bagaimana Bapak melihat permasalahan mengenai Jessica Kumalo Wongso terkait dengan motif-motif dugaan motif palsu yang Bapak lihat atas vonis hakim kemarin? Terima kasih kepada Saudari Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk, meskipun saya bukan penasihat hukum daripada Jessica Kumalo Wongso, tapi sejak kasus ini bergulir tahun 2016, saya mengikuti hampir semua persidangan. Saya ikuti melalui TV, dan terakhir sebelum kita mengangkat di dalam podcast ini untuk menjadi sebuah tema, saya sudah melakukan survei atau verifikasi melalui berbagai macam video rekaman tentang pemeriksaan Jessica Wongso, pemeriksaan saksi dan ahli. Nah,
Dari situ saya menyatakan bahwa perkara Jessica ini adalah masih memiliki misteri. Tetapi saya punya kesimpulan sebagai pengacara ya, yang menekuni dunia advokat kurang lebih 42 tahun. Saya menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso bukan pembunuh dari Mirna. Itu dulu. Alasan saya pertama begini. Saya menganggap bahwa karena ini adalah ancaman hukumannya, dia dihukum dengan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Berarti kan kalau dia adalah pembunuh daripada Mirna Salihin yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan melakukan perencanaan, saya tidak melihat dari awal kasus ini diperiksa, saya tidak pernah melihat adanya motif yang melatar belakangi kalau benar bahwa Jessica adalah pembunuh daripada Mirna. Nah, kenapa saya mengatakan tidak ada motif? Karena satu-satunya orang yang bercerita mengenai adanya dugaan motif yang dijadikan dasar oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang juga mungkin dari kepolisian pada waktu dilakukan penyidikan adalah kesaksian dari suami almarhum Mirna yang menyatakan bahwa pada suatu ketika di Australia, ketika Jessica bertemu Mirna, dia bercerita bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya dan dinasihati oleh Mirna karena pacarnya itu katanya narkoba dan suka mabuk. Nah, ini cerita suaminya adalah bercerita mengenai ceritanya orang mati. Dan cerita mengenai suami Mirna ini tidak ada satupun saksi yang bisa mengkonfirmasi bahwa benar pernah terjadi cerita itu, kecuali dia bercerita sendiri. Karena apa? Ketika saya menyaksikan, saya beberapa kali memutar video rekaman CCTV. beberapa televisi yang merekam sidang pemeriksaan Jessica sebagai terdakwa. Ketika hakim menanyakan mengenai hal ini, Jessica tidak pernah merasa bahwa dia bertengkar atau memiliki rasa dendam kepada Mirna. Bahkan berkali-kali dipancing oleh hakim bahwa apakah dia tidak menyesal atas perbuatannya. Jessica mengatakan bahwa dia tidak menyesal karena dia tidak berbuat. Yang dia rasakan itu dia merasa kehilangan karena temannya meninggal tiba-tiba. Itu yang nah sekarang kalau kita melihat dari segi teori hukum, ini kan yang bicara adalah suaminya satu orang, satu saksi. Nah, satu saksi ini kalau menurut pasal 185 ayat 2 KUHP itu menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap apa yang didakwanya kepadanya jika hanya disebutkan oleh satu saksi saja. Ulus testis, Nah, nulus testis. ini kan namanya unus testis, nulus testis. Terus kalau kesaksian ini tidak terkonfirmasi dengan apa yang dia lihat, ini kan dia tidak melihat. Hanya cerita. Cerita dari orang mati. Berarti juga ini dia masuk dalam asas de audito. Jadi kesaksian suaminya Mirna ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Sehingga dia tidak ada bukti. Saya mengatakan bahwa tidak ada bukti mengenai motif. Nah, kalau tidak ada bukti mengenai motif dan kemudian si Jessica dituduh membunuh karena ini yang dianggap sebagai motif, tapi tidak ada faktanya dan ini tidak sah. Nah, pertanyaannya, apakah benar orang membunuh teman dekatnya tanpa ada rasa dendam? Iya, betul. Nah, saya tanya, baru saja tadi pagi saya ketemu dengan
salah seorang, saya tidak boleh menyebut namanya, psikiater. Saya tanya, karena ada di podcast Deddy Corbuzier, wawancara dengan saksi ahli waktu itu yang memberikan keterangan pihak kejaksaan, yaitu Profesor Edi Ohiraj, menyatakan bahwa katanya ada dokter psikiater menyatakan bahwa Jessica itu memiliki kepribadian ganda. Nah, saya tanya psikiater tadi bahwa kalau orang memiliki kepribadian ganda, apakah orang itu normal? Dibilang tidak normal. Nah, sekarang kalau orang tidak normal berarti kan tidak bisa dihukum kalau ada perbuatan. Tapi saya mengatakan tidak ada perbuatan. Nah, itu pertama. Kenapa saya mengatakan tidak ada perbuatan? Karena saksi kunci, ya, saksi kunci yang seharusnya mengetahui semua dari awal sampai akhir Yang dari ada pada kejadian saat itu ya, Pak. adalah Hani, teman Iya, dekatnya Mirna, yang datang pada waktu itu ketika terjadi kejadian ini. Satu-satunya orang yang melihat langsung meminum pertama kopi Vietnam itu adalah Hani, dan ditanya oleh hakim, apakah saudara melihat pipet yang digunakan untuk mengaduk kopi Vietnam itu? Dia bilang, saya tidak lihat. Apa yang dia lihat, dia cuma melihat justru yang mengaduk itu kopi Vietnam itu adalah almarhum Mina. Langsung dia minum, dan kemudian setelah itu dia menyatakan tidak enak dia rasa. Iya. Dan kemudian setelah beberapa lama kemudian dia merasakan panas dan tidak enak baunya. Iya. Lalu dia minta Jessica untuk mengambilkan air putih. Hanya beberapa detik Jessica sudah mengantarkan air putih dan kemudian dikasih minum. Kemudian dia sudah tergeletak begini di kursi. Nah, berarti kan tidak ada fakta bahwa Jessica yang mengaduk itu barang. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau CCTV yang digunakan pada waktu persidangan yang lalu, waktu awal-awal itu tahun 2016, CCTV yang dijadikan bukti oleh jaksa pada waktu adalah CCTV yang tidak jelas. Nah, Masih menurut kabur ya? Prof. Ota Sibuan selaku pengacaranya, yang sebagai salah satu alasan untuk peninjauan kembali yang kedua kalinya adalah CCTV itu sudah berubah karena itu bukan diambil dari decoder daripada CCTV, tapi itu diambil dari flash disk yang tidak jelas sumbernya. Kemudian sekarang salah satu novum yang digunakan oleh Pak Otto Hasibuan dan kawan-kawan untuk mengajukan PK kedua kalinya adalah flash disk yang diperoleh dari Karni Ilyas. Karni Ilyas ini dia diberikan oleh bapaknya Mirna Salihin, dan kemudian ternyata itu masih asli karena high definition, sedangkan yang lama itu bukti adalah sudah sebelumnya. diacak-acak, terpotong-potong, sehingga itu Kabur dijadikan juga ya, novum. Pak. Nah, sehingga kalau kita lihat gambar daripada CCTV yang digunakan pada waktu pembuktian itu kan kabur, tidak jelas. Jadi akhirnya tangannya Jessica seakan-akan pada waktu dia pegang itu seperti mak lampir dari sana ke sini, tangannya memanjang. Nah, itu kan tidak jelas. Nah, itu. Kemudian alasan saya yang ketiga, ini sangat penting. Sampai hari ini, dari seluruh persidangan yang saya ikuti, mulai dari proses tuntutan sampai pada vonis, dan sampai hari ini tidak ada satupun fakta yang menunjukkan bahwa dari mana datangnya racun itu. Jessica membawa racun itu dari mana dan dengan cara apa dia membawa racun di tempat kejadian, dan apakah racun itu berbentuk padat atau cairan. Tidak ada bukti sampai sekarang. Nah, jadi mulai dari motif palsu, kemudian tuduhan mengenai pipet sudah terbuka dan kemudian dituduh mengaduk. Tidak ada bukti bahwa dia pernah mengaduk. Tidak ada bukti bahwa Jessica pernah mengaduk itu kopi. Tidak ada bukti. Dan kemudian yang terakhir itu juga bahwa
tidak pernah ada fakta, seharusnya kan begini. Kalau benar ini direncanakan, seharusnya jaksa itu dari awal harus membuktikan dari mana diperoleh racun itu, dalam bentuk apa racun itu, di mana racun itu diperoleh, dan kemudian bagaimana caranya dia membawa ke tempat kejadian, dan kemudian dia mencampur dengan cara apa. Nah, saya kasih contoh begini. Kalau tidak salah, maaf ya, kalau tidak salah, dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, itu terdakwa yang didakwa pada waktu itu dan sudah dihukum, yang menyiram air keras matanya Novel Baswedan, itu ditemukan di dalam persidangan, terbukti bahwa sang terdakwa itu memperoleh dari mana dia beli itu air keras itu, dan kemudian dia pakai menggunakan untuk menyiram. Dalam kasus ini kita tidak tahu apakah itu bentuknya seperti bubuk, cairan, atau seperti misalnya kristal seperti garam atau seperti es. Tidak ada bukti itu sampai hari ini. Sehingga saya berkesimpulan bahwa ini sebenarnya dari awal seharusnya kasus ini dinyatakan bahwa dakwaan jaksa ini adalah batal demi hukum. Kenapa? Ini namanya dakwaan obscur libel. Dakwaannya jaksa ini kabur karena tidak jelas. Pertama, motifnya tidak ada. Yang kedua, saksinya tidak sah. Yang ketiga, tidak jelas barang buktinya dari mana asalnya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga saya menonton penjelasan Pak Otto Hasibuan ketika dia memberi penjelasan mengenai alasan peninjauan kembali. Salah satunya itu karena Mirna tidak pernah diotopsi. Mirna tidak pernah diotopsi. 70 menit setelah dia meninggal, dokter yang memeriksa pertama itu menyatakan bahwa tidak ada, diperiksa lambungnya, tidak ada sianida dalam lambung. Tidak ada sianida. Nanti setelah 3 hari, setelah meninggalnya, kemudian karena polisi minta supaya diperiksa, ternyata itu pun tidak dilakukan otopsi. Hanya diperiksa bagian lambungnya saja, diambil sampel, dan di situ ditemukan 0,2 miligram. Dan menurut ahli forensik, kalau 0,2 itu tidak mematikan orang. Nah, pertanyaannya juga Pak Otto waktu itu bahwa kalau pada waktu dia diperiksa lambungnya pada waktu 70 menit setelah meninggalnya, dan kemudian 3 hari sesudahnya tiba-tiba, bagaimana bisa ketika dia meninggal tidak ada racun, dan kemudian 3 hari setelah meninggal ada racun di dalamnya? Siapa yang bawa kira-kira? Barang tidak ada kemudian bisa ada. Nah, ini kan pertanyaan ini yang menggelitik saya, sehingga saya berani mengatakan bahwa sampai hari ini saya berani mengatakan sama pendapatnya Pak Otto dan kawan-kawan bahwa Jessica bukan pembunuh Mirna. Jessica bukan pembunuh Mirna. Tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Jessica. Karena apa begini? Kalau kita hubungkan antara teori kausalitas atau teori sebab akibat dengan teori kesengajaan. Kalau misalnya si Jessica adalah orang yang dendam kepada Mirna, pertama dia harus mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk membunuh. Yang kedua, harus ada bukti bahwa dia sengaja menghilangkan nyawanya Mirna dengan cara meracuni. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar matinya Mirna ini karena perbuatannya Jessica? Nah, atas dasar apa lalu dikatakan bahwa Jessica yang membunuh? Kecuali dengan anggapan yang menyatakan bahwa satu-satunya orang yang dekat dengan kopi itu adalah Jessica. Sekarang pertanyaan, kenapa orang yang bernama Rangga yang mencampur kopi itu, dan kemudian ada perempuan satu lagi, ada 3 orang itu yang terlibat. Satu yang mengantar kopi, dari waktu setelah dicampur, dan kemudian manajernya juga. Nah, kenapa ini orang ini tidak bisa dikorek di sini barang? Kenapa bisa? Nah,
satu hal yang saya ingin juga komentari begini. Pada waktu saya lupa apakah Hani yang bicara atau Jessica, kalau tidak salah Hani, mengatakan bahwa kenapa kopinya begini? Dijawab oleh salah seorang pelayan dari Oliver Cafe mengatakan bahwa kita punya kopi sangat strong. Strong Ah. coffee. Nah sekarang kalau pertanyaannya strong berarti kan sangat kuat, Pak. keras ya. Keras kopinya. Berarti kopinya keras. Kenapa para ahli hukum tidak menyelidiki apa mungkin atau apakah tidak mungkin kopi ini menjadi keras karena misalnya dicampur dengan bahan kimia yang lain? Ini tidak pernah dibahas. Apakah misalnya kopi ini dicampur dengan bahan kimia yang lain sehingga dia menjadi keras? Nah, dan sekarang ini, maaf yang punya, saya minta maaf kepada yang punya restoran Pemilik atau restoran, kafe. yang Sekarang ini kafe yang semula tempatnya di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, sekarang sudah tidak ada ini barang. Ini kafe sudah tidak ada. sudah tutup ya. Sudah tutup dan kita tidak tahu dia di mana. Nah, apakah dia bangkrut atau dia pindah di tempat lain? Kita tidak tahu. Nah, sekarang mestinya kalau nanti ini PK-nya si Jessica diterima, saya sebaiknya polisi melakukan penyelidikan ulang atau penyidikan terhadap Kafe tersebut. ya mulai daripada pencampur kopinya, Iya. baristanya dengan yang mengangkat itu kopi. Kalau benar ini Iya. mati karena cyanida, Iya. ya hal itu harus diselidiki semua. Tapi menurut Prof. Otto Hasibuan, dari 3 ahli yang dia ajukan, 2 dari Australia dan kemudian 1 dari, kalau tidak salah dari Hong Kong atau dari Cina, saya lupa itu. Nah, itu yang dari Australia menyatakan bahwa tidak ada cyanida di dalam dirinya ini mereka. Dia menganggap bahwa tidak ada. Nah, yang menjadi juga pertimbangan daripada Pak Otto bahwa seluruh saksi yang dia ajukan, baik saksi ahli maupun saksi yang meringankan, tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, mulai dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung tidak ada yang dipertimbangkan. Nah, itulah yang jadi dasarnya sehingga saya mengatakan bahwa Jessica bukan pembunuh Mirna. Ya, saya minta maaf kepada Pak bapaknya Mirna atau ibu-ibunya, kepada seluruh keluarganya saya minta maaf. Saya bicara ini saya tidak punya kepentingan apa-apa selain ingin mencerahkan saja masyarakat. Hanya membedah. Ya, karena saya berkeyakinan bahwa ini masih misteri. Kalau memang dia mati karena cyanida, saya pastikan bukan Jessica yang membawa racun itu. Karena tidak ada bukti, saya ulangi lagi, tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa si Jessica pernah membawa racun dari manapun dan dengan cara apa dia membawa racun itu ke tempat kejadian. Itu kesimpulan saya. Ya, jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Tajudin, ya sebenarnya dasar hukum dari pembunuhan berencana ini kan ada pasal 340 KUHP yang dimana pembunuhan untuk membuktikan suatu pembunuhan berencana itu membutuhkan motif, sedangkan apabila kita ke flashback, motif tersebut tidak bisa terlihat dengan jelas gitu loh. Tidak ada. Tidak ada memang ya Pak, tidak ada. Maka dari itu ya yang kita bisa simpulkan ya perlunya kita mengkawal kembali perkara ini dan melihat kebenarannya, di mana nanti kita melihat bagaimana kelanjutan daripada peninjauan kembali yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Untuk itu kita sudah sampai di penghujung acara yang dimana mungkin nanti lagi kita akan membahas kasus-kasus yang perlu untuk dikawal, terutama untuk para masyarakat dan rakyat yang ada di Indonesia. Maka dari itu kami mohon pamit undur diri. Salam penegak keadilan, pejuang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.